Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio, channel penyemangat peternakan bebek petelur. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah hasil yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pagi ini kita tetap sharing ataupun bincang seputar peternakan bebek petelur. Kita akan membahas yaitu intinya teman-teman, khususnya para pemula, jika bebek petelur bayah, teman-teman lambat bertelur, jangan panik, atasi dengan solusi. Jadi untuk membahas, mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rabiul, channel penyemangat peternakan bebek petelur mula. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini kita tetap masih menjalankan ibadah puasa. Mungkin kisaran dia 2 hari lagi kita udah menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, khususnya pribadi pada teman-teman saya, jika ada kesilapan dan kesalahan mohon dimaafkan. Insya Allah Lebaran tahun ini kita diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk hari ini tetap sharing seputar peternakan bebek petelur kembali. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu ataupun bertukar pendapat dalam bidang peternakan bebek petelur. Intinya melalui media, insya Allah apa yang kita lakukan menjadi hal yang positif. Nah, kita akan membahas yaitu jika teman-teman mempunyai beternak bebek telur dari bebek petelur bayah, jika mengalami lambat bebeknya bertelur, intinya teman-teman jangan panik. Cari solusi yang ada, maupun dari teman-teman, rekan-rekan yang terdekat, maupun ilmu-ilmu yang ada di media. Teman-teman jangan langsung merasa panik, bikin santai saja dulu, itu pasti ada solusinya. Jadi solusinya mari kita bahas. Oke, yang perlu diketahui untuk teman-teman sekalian, kita dalam beternak bebek telur memulai dari bayah itu memang harus diuji kesabaran kita untuk menuju keberhasilan, karena posisi bebek petelur bayah ini kan memang betul-betul belum ada butiran telur. Kita lah yang menentukan sendiri kapan bebek ini bisa berproduksi. Makanya teman-teman, saya anjurkan untuk membeli bebek petelur ini ya kisaran dia paling rendah umur 4,5 bulan. Seandainya pun nggak ada, jangan kurang dari umur 4 bulan. Jadi menurut pengalaman saya yang sering saya lakukan selama hampir 3 tahun berternak bebek telur, mungkin rata-rata saya paling rendah mengambil bebek telur yaitu umur 4 bulan. Jadi kalau memang pasti umurnya dia di atas 4 bulan, yang saya jalani menurut versi pengalaman saya, kisaran dia 17 hari bebek itu udah mulai produksi 1 butir. Mungkin banyak video yang lalu ada catatannya tersendiri, ada saya rekap, yaitu misalnya masuknya tanggal 1, kisaran dia tanggal 17 ataupun tanggal 16 bebek itu udah bertelur 1, yaitu bebek telur bayah, telur perawan kecil, dia seperti telur ayam kampung. Jadi teman-teman, jika memelihara bebek petelur dari bayah, misalnya pun masih dia 10 hari belum telur, santai saja. Memang itu kenyataannya ya, kita harus diuji kesabarannya, intinya untuk menuju keberhasilan yang akan datang. Makanya yang saya sering wanti-wanti untuk teman-teman, jika ingin beternak bebek petelur, siapkan modal secukupnya, maksudnya cukup dari menuju bertelur. Makanya saya beri gambaran, untuk 100 ekor kan kita harus mengantongi kisaran duit 8 jutaan lah, karena untuk masalah pakan menuju proses bebek itu bisa berproduksi menguntungkan, intinya nggak nombok pakan itu, kita jangan putus untuk pakan. Apalagi kita modal pribadi tanpa ada bantuan dari toki. Memang kalau bisa ya kita ada relasi lah, toki ataupun menampung telur, intinya kita bisa modal pakan ambil dulu, itu tergantung lah relasi kita, peternakan kita di daerah kita masing-masing. Intinya jika bebek petelur bayah teman-teman lambat bertelur, teman-teman bisa cek dari dasar pembeliannya, di mana posisi umurnya berapa,
Yang pasti kalau misalnya dia 20 hari ataupun dia 25 hari belum telur, yang pasti dia bisa dicurigai umurnya itu masih muda sekali. Intinya dia kisaran 3 bulan. Makanya dalam beternak bebek telur baya, untuk masalah pembelian bibit, kita harus betul-betul tahu dari mana kita beli, orang yang kita percayalah untuk membelikan atau mencarikan. Makanya dalam beternak bebek telur ini, kita kalau misalnya di daerah kita memang nggak ada peternak bebek telur, itu sangat sulit, karena untuk relasi tempat kita curhat ataupun mengadu itu susah. Intinya kalau kita bertanya melalui media ataupun melalui HP, kita nggak tahu asli nyata datang. Makanya kalau teman-teman memang ingin beternak bebek telur dari baya, datangi langsung bebek itu di lokasi, pastikan dia tanggal dia mulai masuk DOD tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Misalnya dia bulan 1 masuk tanggal 1, berarti kisaran dia bulan 1, 2, 3, 4, berarti kisaran dia awal bulan 5 itu udah bisa mencapai umur 4 bulanan lebih hampiran. Jadi kalau misalnya dia bulan 5 pertengahan, itu bisa mencapai umur dia 4,5 bulan. Makanya itulah terjadi banyak kendala, khususnya kita ingin memulai beternak bebek telur. Untuk memilih bibitnya ini yang agak sulit. Kita harus betul-betul sabar, cari orang yang bisa dipercaya. Kalau bisa kita, kalau misalnya di daerah kita persawahan banyak pencetak bebek dari DOD, kita tempah, kita catat, misalnya kita tahu tanggalnya sekian, nanti kita bisa pesan sama orang tersebut, rekan-rekan apapun teman-teman kita yang beternak bebek telur dasarnya dari DOD, memang dia khusus pembesaran. Makanya kita lah harus sabar lah kita dalam beternak bebek telur. Intinya teman-teman jangan egois, jangan ambisi, selusuri betul, karena ini dasar dari pengalaman saya. Waktu itu ambisi pingin beternak bebek telur, yaitu 50 ekor, yang penting datang, tanya ada bebek, datang. Tiba-tiba bebek itu tak terarah umurnya, campuran, ada yang tua ada yang muda, jelas jong, produksi nggak maksimal. Jadi untuk petelur dia 60% aja susah. Makanya inti dari semua itu, kita memang harus beternak bebek telur dari baya, kita yang mengatur strategi sendiri. Yang jelas bebek itu kalau memang perawatannya cukup konsisten, kita dari segi pemberian pakan nggak niko-niko, dengan anjuran sesuai nutrisi, insya Allah bebek itu bisa berproduksi 90%. Di samping itu kita memang seharusnya yang harus kita mulai ya strategi pengaturan kandang dulu. Rencana, kalau ada rencana kandang kita buat dulu. Seandainya pun kandang udah jadi, untuk pengisiannya itu bisa kita santai sambil menunggu bebek yang bagus, baru kita masukkan ke kandang kita. Oke teman, jadi kesimpulan dari video ini, intinya jika teman-teman beternak bebek telur mulai dari bebek telur baya, jika bebeknya lambat bertelur, misalnya masih 15 hari belum bertelur, itu teman-teman nggak usah panik. Intinya teman-teman, itu memang kenyataannya lah kita beternak bebek telur dari baya, karena kita harus butuh perjuangan untuk beternak bebek telur baya. Intinya kalau masih kurang dari setengah bulan belum telur, itu memang udah kodratnya. Tapi kalau misalnya pun umur dia hampir sebulan belum telur, itu bisa dicurigai dari kita pembelian bibit. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Intinya apapun yang kita lakukan insya Allah akan berbuah manis. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam peternak bebek telur.